Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aksata Review. Di video kali ini, saya akan membahas kereta bambu, atau yang biasa disebut nori di negara Kamboja. Sesuai dengan namanya, nori atau kereta bambu adalah kereta yang hampir seluruhnya terbuat dari bambu. Namun tentunya, kereta bambu ini tidak sama dengan kereta konvensional pada umumnya. Jadi, di daerah Battambang, Kamboja, kereta bambu ini dijadikan alat transportasi warga sekitar untuk berpergian antar desa. Dan selain itu juga, biasanya digunakan sebagai kereta wisata untuk turis lokal ataupun mancanegara. Awal kemunculan kereta bambu di Battambang, Kamboja. Pada awalnya, kereta bambu ini dikembangkan oleh orang-orang yang selamat dari Khmer Merah, yaitu pada tahun 1980-an. Khmer Merah sendiri merupakan nama yang merujuk pada anggota Partai Komunis Kamboja, yaitu untuk menggambarkan pemberontakan di negaranya, yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan. Orang-orang yang selamat tersebut membuat nori ini pertama kali dari komponen-komponen bekas mobil truk militer, ataupun bekas tank yang rusak, ataupun bekas kereta pengangkut barang milik Prancis terdahulu yang sudah terbengkalai. Tujuan orang-orang tersebut membuat nori ini yaitu untuk mengangkut hasil tani mereka. Sedangkan untuk rel kereta apinya sendiri adalah bekas peninggalan penjajah Prancis yang dibangun sekitar tahun 1930-an. Karena dalam sejarahnya, Kamboja memang sempat dijajah oleh bangsa Prancis. Dan nori yang pertama kali dibuat adalah nori dengan tenaga manusia, atau nori yang didorong oleh manusia. Hingga pada akhirnya, nori ini dikembangkan dengan menggunakan mesin bekas motor ataupun bekas perahu tua, atau bahkan dengan menggunakan mesin pompa air. Dan walau sudah menggunakan mesin, nori saat itu masih belum menggunakan sistem pengereman. Jadi untuk memberhentikannya ditahan secara manual oleh tenaga manusia. Kemudian nori ini dikembangkan kembali dengan mekanisme pengereman yang sangat sederhana. Namun hal itu dirasa sudah cukup karena kecepatan maksimal nori ini hanya sekitar 40 km per jam saja. Jika kita lihat, desainnya sendiri cukup sederhana, hanya terdiri dari 2 unit as roda yang dilengkapi dengan bearing atau roller untuk menjadi penyangga antara rangka dengan as roda. Sedangkan untuk as roda yang di bagian belakang akan dilengkapi dengan katrol sederhana, yang mana nantinya akan terhubung dengan mesin penggerak menggunakan karet atau belt. Dan untuk rangkanya sendiri, ada yang terbuat dari besi dan ada juga yang terbuat dari kayu yang cukup kuat. Sedangkan untuk alasnya sama-sama menggunakan bambu yang dipotong-potong lalu disusun secara rapi. Lalu untuk sistem pengeremannya menggunakan kayu yang didesain sedemikian rupa dan juga dipasangkan karet sebagai penahan, agar ketika sudah diinjak kayu tersebut akan kembali ke posisi semula. Jalur kereta yang digunakan untuk kereta bambu ini. Sebenarnya, jalur kereta yang dimanfaatkan oleh warga untuk mengoperasikan kereta nori ini adalah jalur kereta aktif. Namun, kereta yang melintas kebanyakan adalah kereta barang. Dan juga saat ini paling banyak satu minggu hanya satu kali perjalanan terjadwal. Sebenarnya, kereta untuk penumpang juga sempat ada, namun tidak lebih populer dari kereta bambu ini. Awalnya, kereta penumpang di jalur ini memiliki jadwal harian. Namun, karena sepinya penumpang, layanan kereta harian tersebut dikurangi menjadi mingguan. Dan bahkan sempat dihentikan sepenuhnya pada awal tahun 2009, karena kekurangan dana untuk pemeliharaan sarana prasarananya.
Semenjak saat itu, jalur ini bisa dibilang jalur yang cukup terbengkalai, sehingga warga sekitar pun memanfaatkan jalur ini untuk dijadikan kawasan objek wisata. Dan hal itu juga yang membuat perkembangan jumlah kereta nori ini semakin meningkat secara drastis. Bahkan hingga saat ini ada sekitar 1.100 keluarga yang menaruh harapan hidup mereka dari kereta bambu ini. Dari sekitar 1.100 keluarga tersebut, tidak semuanya menjadi operator kereta bambu, melainkan sebagian dari mereka adalah penjual pernak-pernik atau oleh-oleh di sekitaran rel tersebut. Karena saat ini, kereta bambu atau nori merupakan salah satu objek wisata unik di kalangan turis mancanegara, sehingga membantu juga pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata di negara Kamboja. Lalu, bagaimana jika kereta bambu ini berpapasan dengan kereta bambu lainnya yang saling berlawanan? Jadi, para operator kereta bambu ini sepakat jika mereka berpapasan satu sama lain, maka yang harus mengalah adalah kereta bambu yang muatannya lebih sedikit. Nantinya, kereta bambu yang muatannya lebih sedikit akan menurunkan keretanya, yang juga dibantu oleh operator kereta bambu yang muatannya lebih banyak. Dan biasanya waktu yang digunakan untuk menurunkan kereta bambu ini hanya sekitar 2 menit saja. Lalu, bagaimana dengan masa depan kereta bambu ini? Sebenarnya, jalur kereta bambu di sekitaran Battambang ini terbilang jalur yang kurang layak digunakan untuk kereta api konvensional. Karena cukup banyak kerusakan pada lintasannya. Namun, pemerintah Kamboja berencana untuk memulihkan kembali jalur ini dengan membangun ulang sarana prasarananya. Pemerintah Kamboja juga akan bekerja sama dengan beberapa negara, salah satunya adalah dengan Cina. Namun, karena biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, sehingga kajian lebih dalam pun masih terus dilakukan. Juga mengingat nasib ribuan orang yang terancam kehilangan pendapatan jika jalur ini kembali dipulihkan. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.